Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Dede Iqbal. Di video kali ini saya akan menjelaskan file apa saja yang akan kita setting di CI4. Lalu kita akan membuat model di setiap tabel agar setiap tabel yang ada di database terkoneksi dengan tabel yang ada di CI4. Untuk videonya kita lihat saja. Terima kasih. Nah teman-teman, pertama kita masuk ke aplikasi VS Code. Nah di aplikasi ini ada yang namanya INP. Nah file ini kita copy, selanjutnya kita paste di sini. Jika sudah, kita rename atau ganti nama menjadi .env atau .env. Di sini ada yang namanya CI_environment. Kita aktifkan dengan cara menghapus tanda pagar. Jika sudah, kita ganti production menjadi development. Development ini berfungsi untuk mendeteksi jika terjadi error. Nah selanjutnya kita aktifkan app.base URL. Jika kita menggunakan PHP Spark, kita isi dengan http://localhost.2.80.80/. Nah jika sudah, kita aktifkan database.default.hostname, lalu yang database, yang username, yang password, yang DB driver. Dengan cara yang seperti tadi, kita hapus tanda pagarnya. Jika sudah aktif semuanya, kita ganti yang database menjadi database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu SPP Cendekia. Lalu kita hapus di bagian password atau kita kosongkan. Nah teman-teman, untuk penyetingannya sudah sampai di sini saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu membuat models. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian atau ke tahap kedua, yaitu membuat model. Di sini kita masuk ke folder model, yaitu kita buat file yang bernama siswamodel.php. Selanjutnya kita buat kode PHP. Nah di sini ada namespace app \model, lalu ada use kode igniter \models. Lalu kita buat class bernama siswa model extend model. Di dalam kelas ini ada dua variabel. Yang pertama variabel tabel, yang kedua variabel allow field. Nah untuk variabel tabel kita isi dengan nama tabel yang ada di database, yaitu siswa. Lalu yang di allow file kita isi dengan struktur yang ada di tabel siswa. Nah jika sudah, selanjutnya kita buat model yang kedua, yaitu kelas model.php. Jika sudah, untuk isi atau kodenya kita samakan dengan model yang tadi, cuman kita ganti yang kelasnya, lalu isi dari kelas, yaitu variabel tabel dan allow field. Untuk variabel tabel kita isi dengan kelas, lalu yang di allow file kita isi dengan struktur yang ada di tabel kelas. Jika sudah, selanjutnya kita buat model yang ketiga, yaitu petugas model.php. Nah untuk kodenya kita samakan saja dengan yang tadi, kita cuman ganti yang kelas, lalu dua variabel dengan nama tabel petugas, lalu allow field dari struktur dari tabel petugas. Selanjutnya kita buat model pembayaran model.php. Untuk kodenya kita copy aja yang tadi, lalu kita paste di sini. Seperti biasa kita ganti yang class, lalu yang variabel tabel, lalu variabel allow field. Ganti dengan nama tabel pembayaran, lalu allow field dengan struktur pembayaran yang ada base.
Nah, jika sudah, kita buat model yang ketiga, yaitu spp model.php. Untuk kodenya kita samakan yang tadi kita copy saja. Kita ganti yang class atau class, lalu dua variabel. Kita ganti variabel tabel menjadi spp, lalu allow field menjadi struktur tabel yang ada di database. Oh iya teman-teman, di sini saya lupa untuk mengganti kelas-kelas yang ada di file model. Kita ganti kelas-kelasnya menjadi nama-nama file. Untuk tahap ini cukup sampai di sini saja. Jangan lewatkan video-video yang lainnya. Terima kasih.